Sekarang pukul 20.45. Bagaimana suaranya, sudah ada? Ada suara belum sekarang? Minta dicek dulu suaranya ada belum. Dennis ada suaranya enggak? 10.3. Oh ya, udah Pak ya? Ya alhamdulillah. Tadi ada gangguan itu. Terima kasih sudah pada bergabung. Karenina, Nadia, Ananda 10.3, IPA 5, Amanda IPA 1 hadir ya. IPA 5, Kirana, Ananda 10.3, Denis 10.3, ya, Fitri 10.3, Dery 10.1, Abdurrahman, Ayu IPA 1, Denis 10.3, Rahma 12 IPA 2, PS 2, Andika IPA 1 sudah hadir, Puji 10.3, Ahmad Raihan sudah hadir, Agis ya hadir, Agis sering hadir nih tiap malam. Ara 10.2, Ayu IPS 1, Assalamualaikum. Nanda ya 11.9, Karenina IPS 2, Arya IPS 4 hadir, Putri IPA 1. Bagikan live-nya silahkan, biar lebih banyak yang bergabung dengan kita. Eka IPS 4, Ijot, siapa Ijot hadir? Alhamdulillah sehat. Ara ya, Ara sehat alhamdulillah. Ara ya udah hadir. Meliana 10.3 sudah hadir. Meliana sudah hadir. Sambil persiapan P5 kelas 10, kita ngobrol-ngobrol dulu, bertahan sampai jam berapa nih? Sampai 9.30 ya. 10.6 lagi kerkom, kerja kelompok ya. Amanda IPA 6 sudah hadir. Besok ya mungkin lihat kondisi besok kayaknya, mudah-mudahan belajar. Atau kamu mau belajar? Mau bahas apa? Ya nanti kita akan bahas tentang, masih bicara tentang manusia ideal. Ya kemarin namanya insan kamil, manusia yang paripurna ya. Ada tiga kompetensi, 3 karakter. 10.2 ya, Ara. Kita live sampai jam 9.30.
biar tidurnya jangan terlalu malam. Almaira 10.6 sudah hadir, terima kasih. Pak, gimana cara menggantikan sholat kita selama ini yang kita pernah tinggalkan? Taubat kepada Allah. Sholat nggak bisa dikodok ya. Sholat itu nggak bisa dikodok. Beda dengan puasa. Kalau puasa masih bisa dikodok, tapi kalau sholat nggak bisa dikodok. Hari ini mau digip? Oh ya, sok silakan. Zulfan, nah, silakan dikirim dulu. Ngirim apa itu kira-kira? Gimana caranya saat kita diterima oleh Allah? Ya, kita akan bahas sholat agar diterima ya. Izin pamit, ada yang tugas. Oh, tugas dulu, yuk, mangga. Persiapan P5 ya, gelar P5 besok. Es krim, kirim es krim ya. Elo sudah bergabung, Tamara 10.6 sudah bergabung. Besok KBM kayaknya, besok KBM. Kita tempatnya nggak di situ, kita di masjid aja biar nggak keganggu sama kelas 10. Besok ke sekolah. Ya besok KBM sepertinya. Sekalipun kelas 10 ada gelar P5. Ya mungkin tidak ini ya, tidak maksimal kayaknya. Pak Fabiantara. Oh iya. Alumni ya Fabiantara itu kan. Yulia IPA 1 sudah hadir. Pak buat ujian praktek kelas 12 nanti. Udah disiapkan buat praktek. Belum ngantuk. Nanti untuk praktek agama kelas 12 masih sama dengan yang lalu, ada praktek sholat ya. Ada di YouTube sudah lengkap itunya, panduannya. Alia sudah hadir IPA 1. Enggak susah, ujian enggak susah. Live sampai jam 9.30, sok yang punya waktu bergabung ya. Mudah-mudahan bisa bertahan setengah jam ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Rahma IPA 1 udah hadir ya, Rahma. Terima kasih. Rahma Fizli apa tuh? Sudah bergabung. Ya, kita siap akan mengkaji masih yang terkait dengan sosok manusia ideal ya. Kalau kemarin kita bicara tentang insan kamil, sekarang kita akan bicara tentang ulil albab. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kelas 12 ya. Ya, kita akan membahas manusia ideal di dalam pandangan Islam. Ya, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Kaila, waalaikumsalam. Nur Atia 13 udah hadir ya. Ya baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita akan mulai saja kajian singkatnya 15 menit mungkin, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidas kelas 12 yang saya cintai ya, dan juga ada beberapa siswa dari MTS Mekol Janaya yang saya cintai, juga rekan-rekan sahabat yang telah bergabung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa beraktivitas
masih kita bekerja, melaksanakan tugas masing-masing, dan juga dapat beribadah kepada Allah. Dan malam hari ini pun secara rutin kita bisa ngobrol bareng, ya, ngobrol bareng di media TikTok ini. Semoga akan terjalin silaturahim, ada ukhuwah di antara kita, ya. Halo lagi dari Momi, ya. Terjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahim di antara kita walaupun sudah anak-anak SMA 4 yang sudah lulus, sudah kuliah, sudah kerja, mungkin non jauh di sana, tapi lewat media ini kita bisa bertatap wajah, kita bisa ngobrol, ya. Terus yang kedua, dengan obrolan ini berharap ada nilai tambahnya, ada wawasan pemahaman Islam yang sedikit bertambah, ya. Dengan menambah wawasan tentang Islam, tentang agama, kita dapat memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Kenapa? Karena amal soleh kita lah yang akan bawa kita menghadap Allah. Kalau harta akan kita tinggal, saudara, anak, keluarga akan kita tinggal, tapi yang akan menemani kita menghadap Allah adalah amal soleh kita. Jadi mari kita tingkatkan kualitas pemahamannya, dan juga yang kedua, tingkatkan amaliyah kita. Baiklah, untuk materi malam hari ini kita akan berbicara tentang sosok manusia ideal yang namanya ulil albab. Itu beberapa ayat Al-Quran menyebut nama ulil albab. Kalau yang pernah kita bahas di dalam KBM kelas 12, itu ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Itu menyebut nama ulil albab sebagai sosok manusia yang ideal dalam pandangan Islam dan pandangan Allah. Seperti apa ulil albab itu? Seperti apa karakternya? Ya, seperti apa sikapnya? Seperti apa ciri-cirinya? Nah, kita lihat di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 191. Mangga yang punya Quran di hadapannya boleh dibuka Al-Qurannya, ya. Surah Ali Imran ayat 191. Kita bahas. Ada 4 karakter, ada 4 sikap, ada 4 sifat, ada 4 perilaku orang-orang yang dikatakan ulil albab. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tatkala dia berdiri, artinya ketika dia beraktivitas, ketika dia bekerja, ingat kepada Allah. Wa qu'udan, dan ketika dia duduk, ketika istirahat di mana saja dia ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa 'ala junubihim, dan ketika di atas pembaringan akan tertidur beristirahat, maka dia pun selalu ingat kepada Allah. Jadi orang albab itu dimanapun dia berada, sedang apapun dia lakukan, ketika bekerja, ketika istirahat, ketika mau tertidur, selalu ingat kepada Allah. Ya, terus bagaimana hikmah, manfaat orang-orang yang berzikir kepada Allah itu? Quran menyatakan, ya, dalam satu ayat mengatakan, Allah bizikrillah tatsma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Orang yang zikir kepada Allah dimanapun, sedang apapun, maka hatinya selalu tenang, adem, ayem, tentrem, gemah, ripah, repeh, rapi. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Kenapa? Dia selalu ingat kepada Allah, dekat dengan Allah.
Kalau sudah dekat dengan Allah, apalagi apa yang bisa kita takutkan, ya? Karena Allah siap untuk membantu kita. Allah siap melindungi kita karena kita dekat dengan Allah. Maka dimanapun berada, seorang albab itu adalah orang yang tenang, tidak pernah ada rasa galau, gelisah, rasa tidak ada. Sekalipun secara material ada kekurangan, tetapi ya tenang saja karena Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Sepanjang Allah masih ada dan kita pun dekat dengannya, pasti Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita, ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang zikir kepada Allah akan terpelihara dari perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Ya, Amel Cahyo ya sudah hadir. Yang kedua, Bang, orang yang zikir kepada Allah akan terpelihara, terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kenapa? Dengan zikir kepada Allah, dia yakin Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha melihat, malu dong berbuat maksiat di hadapan Allah. Ketika mau berbuat dosa, ingat kepada Allah, tidak akan jadi karena dia malu berbuat maksiat di hadapan Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima, tapi kita mau berbuat dosa kepada Allah, ada rasa malu, ada rasa tidak patut. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita nikmati rezekinya, kita malah berbuat dosa kepadanya. Itu kan artinya tidak tahu diri, ya. Jadi maka dari itu orang-orang yang zikir kepada Allah, hatinya tenang, tentram, tidak resah gelisah. Yang kedua, tidak akan melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Karena ketika dia berzikir, Allah dekat dan tidak mungkin berbuat. Justru ketika kita tidak berzikir kepada Allah, ketika kita jauh dari Allah, maka apapun bisa dilakukan, termasuk perbuatan maksiat. Ya, sekali lagi bahwa karakter pertama seorang ulil albab adalah orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, banyak menyebut asma Allah. Itu termasuk kategori orang yang ideal karena dia berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa berpikir, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan proses dan keberadaan langit dan bumi, memikirkan langit dan bumi, memikirkan bumi, memikirkan langit, dipelajari apa isi bumi, maka akan lahirlah berbagai macam disiplin ilmu. Jadi orang-orang yang udah albab, karena dia banyak berpikir tentang langit dan bumi, maka dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ya, jadi yang kedua, ulil albab itu adalah orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, baik ilmu eksak, ilmu alam, atau ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi, dan sebagainya. Dia kuasai. Kenapa? Dia sering mengkaji, menganalisa, memikirkan segala yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Jadi terus banyak berpikir dalam bab itu. Pertama banyak berzikir, maka terkendali perilakunya, hatinya tenang. Yang kedua banyak berpikir. Nah, dari berpikir itulah akan dihasilkan karya yang banyak. Ya, dengan banyak berpikir, dia menjadi orang yang produktif, menghasilkan karya yang sangat banyak. Bagaimana Jepang dengan berpikir bisa menghasilkan produk-produk otomotif yang beraneka ragam.
bisa menghasilkan produk mobil, motor, komputer, HP dengan aneka macam. Itu kan produk dari berpikir. Ya, jadi yang kedua adalah orang yang banyak berpikir, banyak mengkaji bumi, banyak mengkaji langit dengan ilmu yang dia miliki, maka dihasilkan sebuah hasil karya yang gemilang. Ya, begitu. Itu yang kedua. Jadi ulil albab adalah orang yang banyak berpikir tentang alam semesta, tentang bumi dan langit, maka dihasilkanlah berbagai macam disiplin ilmu. Nah, dan ilmu yang dia miliki, dia menjadi pribadi yang produktif, bisa menghasilkan karya-karya beraneka ragam karya. Ya, bisa karya dalam bidang otomotif, dalam bidang sains yang lain, dalam bidang pertanian, bisnis, kedokteran dan lain sebagainya. Ya, itu adalah yang kedua. Terus yang ketiga, ulil albab adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa maknanya? Orang-orang ulil albab itu tidak pernah berhenti berpikir, mengkaji, menganalisa, mengamati seluruh yang ada di langit dan di bumi. Nah, setelah dipelajari semua yang ada di langit dan bumi ini, dia mengambil sebuah kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya? Bahwa semua yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat bagi manusia, tidak ada satupun yang sia-sia. Ya, jadi yang ketiga, ya, bagi itu orang yang banyak berpikir, menganalisa keadaan langit, keadaan bumi. Di bumi dipelajari tentang hewan, tumbuhan, manusia, batu-batuan, tanah, air, semuanya dipelajari. Nah, setelah dipelajari semua yang ada di bumi ini, dia dapat menyimpulkan satu teori, ya, suatu kesimpulan bahwa semua yang ada di bumi ini yang Allah ciptakan semuanya bermanfaat, tidak ada satupun yang sia-sia. Itu dari hasil analisa, hasil kajian berpikir, ya, bisa dipahami oleh semuanya, ya. Jadi yang ketiga adalah dengan banyak berpikir, banyak mengkaji alam semesta, mengkaji situasi yang terjadi, maka ada sebuah kesimpulan bahwa semua ciptaan Allah itu bermanfaat, tidak ada satupun yang sia-sia, baik hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Manusia itu semuanya manfaat, tidak yang tidak manfaat, ya, begitu. Baik, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Rabbana ma subhanaka faqina azabannar. Ya, yang artinya Maha Suci Engkau, fakina, maka jagalah kami, azabannar, dari siksa neraka. Dari hasil berzikir, hasil berpikir, semakin dekat dengan Allah, kemudian kita pun tidak lepas dari irodahnya Allah, kehendaknya Allah, kudrahnya Allah, maka dia selalu berdoa kepada Allah. Ya, dari dia banyak mengkaji ilmu, mengkaji alam semesta, dia berikhtiar secara maksimal, tapi ingat bahwa manusia hanyalah bisa berusaha, bisa berikhtiar. Sementara yang menentukan hasil semua usaha kita hanyalah Allah. Maka dia pun dalam hidupnya selalu berdoa kepada Allah, ya. Banyak berdoa kepada Allah, apalagi setelah memahami kehidupan ini, bahwa nanti manusia akan mengakhiri episode dunia ini,
akan masuk ke alam barzakh, ada yaumul hisab. Nanti ada dua pilihan manusia, ada surga dan neraka. Surga penuh dengan kenikmatan, neraka penuh dengan penderitaan. Maka dia meminta kepada Allah, fakina azabannar, ya Allah lindungilah kami dari azab neraka. Dia paham betul tentang neraka seperti apa, karena banyak mengkaji Quran menjelaskan tentang neraka, maka dia mohon kepada Allah agar dijaga dari azab neraka. Itu adalah sebuah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka doa tiap hari gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Itulah doa yang diungkapkan, yang disampaikan oleh orang ulil albab. Para saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi bahwa kesimpulan akhir dari sikap ulil albab adalah yang pertama, saya mengulang lagi, pertama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun, tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Yang kedua, banyak berpikir. Satu, berzikir dekat dengan Allah. Kedua, banyak berpikir, maka dihasilkan sebuah karya yang sangat banyak bermanfaat juga bagi manusia. Yang ketiga, dari kajian alam semesta ini, menganalisa bumi langit dan apa yang ada dalamnya, dia ambil sebuah asumsi, kesimpulan bahwa semua yang Allah ciptakan itu adalah bermanfaat, tidak ada satupun yang sia-sia. Ya, yang keempat, Al-Albab adalah orang yang dekat dengan Allah, banyak berzikir kepada Allah, dia pun banyak berdoa kepada Allah. Doanya apa? Fakina azabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, jagalah kami dari azab neraka. Nah, itu barangkali sekalian hal-hal yang merupakan sosok manusia ideal dalam Al-Quran yang namanya ulil albab. Ya, semoga kita termasuk bagian daripada ulil albab. Maka itu butuh usaha yang keras, butuh usaha yang ekstra keras. Ya, kita gunakan akal untuk berpikir gitu kan, hati untuk berzikir, dan akal otak kita untuk berpikir, sehingga urusan dunianya diraih dengan baik, sukses, dan urusan akhiratnya juga diraih dengan sukses. Jangan ada ketimpangan. Jangan sampai orang banyak berpikir tapi tidak berzikir. Nah, itu udah fatality, ya, fatality. Orang yang banyak berpikir tapi tidak berzikir pasti menyimpang. Tidak ada kendali Allah, ya, gitu. Makanya harus diimbangi dengan berzikir, banyak berzikir, kedua banyak berpikir. Barangkali sekarang kita buka tanya jawab. Ada waktu 15 menit, silakan disampaikan pertanyaannya apa. Oh, Miko hadir ya. Miko sudah hadir, terima kasih. Terus bertahan sampai 9.30, jangan tidur dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh, silakan yang ditanyakan. Tadi di awal ada pertanyaan yang disampaikan, bagaimana Pak sholat agar diterima? Nah, ya, bagaimana sholat agar diterima oleh Allah? Yang pertama, ya, bahwa sholat dikatakan sah, harus penuhi dulu syarat sah sholatnya. Jadi secara zahiriyah, secara lahiriah, penuhi dulu syarat sah sholat.
Satu, suci dari hadas dan najis, ya. Suci dari hadas dan najis, maka harus mandi dulu, wudu dulu. Wudunya baik, benar, sholatnya benar. Kalau wudunya salah, nggak diterima sholatnya, ya. Jadi pelajari tentang bab wudu, bab mandi, bab tayamum, dipelajari dulu. Kalau salah cara bersucinya, sementara bersuci adalah pintu gerbangnya sholat, wudu adalah pintunya sholat, ya kalau nggak benar ya nggak diterima. Yang kedua, menutupi aurat, dicek belum auratnya terbuka. Kalau terpenuhi dengan tertutup dengan baik, gitu. Yang ketiga, cek arahnya ke kiblat nggak arahnya. Yang keempat, sudah masuk waktu belum. Nah, kalau sudah masuk waktu, sudah tertutup auratnya, menghadap kiblat juga sudah ada najis, ya. Suci dah ada dan najisnya sudah tersuci bersih, maka secara lahiriah dia sudah dikatakan terpenuhi. Yang kemudian berikutnya adalah niat kita harus karena Allah, karena Allah. Yang ketiga, caranya harus mengikuti cara Rasulullah. Tidak boleh sholat dalam keadaan membuat karya sendiri, ya. Tidak boleh membuat model sendiri, harus mengikuti cara Rasulullah, ya, gitu. Jadi terpenuhi syarat rukunnya. Terima kasih kiriman mawarnya, ya. Terus yang kedua, niatnya harus karena Allah, karena Allah. Kemudian yang ketiga, cara yang dilakukan itu harus benar, mengikuti cara. Yang keempat, ada kekhusyuan, ya, ada kekhusyuan dalam sholat, fokus hanya kepada Allah. Terus yang kelima, hindari perbuatan dosa kepada Allah, ya, hindari perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Jadi kalau masih jalan terus maksiat, ya, sholat jalan, maksiat jalan, bagaimana menerima sholat itu, ya. Sholat jalan, maboknya jalan. Sholat jalan, judinya jalan, ya. Itu namanya STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Itu nanti menghalangi sholat kita, ya. Maka hindari hal-hal yang mengandung muatan dosa kepada Allah. Kalau sepanjang masih berdosa kepada Allah, ya sholatnya nggak Allah terima, ya. Maka kurangi, terus hindari perbuatan dosa kepada Allah, ya, gitu. Silakan, ada lagi yang lain mau disampaikan? Rafiq udah bergabung, ya. Rafiq sudah bergabung. Ya, mangga, ada yang disampaikan lagi? Tadi ada pertanyaan, gimana caranya Pak melupakan orang yang dicintainya, ya, bagaimana caranya? Kalau melupakan kayaknya nggak bisa, ya. Melupakan itu memang itu udah terekam dalam memori secara fitrah, suatu hal yang telah terjadi itu terekam dalam memori kita, ya. Maka itu sangat sulit, tapi kita berupaya untuk melupakannya. Kalau dominasi oleh hal-hal itu agak sulit, ya, agak sulit. Memang itu secara fitrah begitu, ya. Karena secara tadi kalau udah terekam dalam memori kita itu akan sulit, tapi kita bisa memperkecil saja, ya, memperkecil. Jangan terlalu didominasi oleh ingatan seperti itu.
Bagaimana menyikapi orang yang iri kepada kita? Biarin aja. Ya, pernah saya katakan bahwa kita tidak bisa memaksa orang suka kepada kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang suka kepada kita. Pasti sebaik apapun diri kita, pasti ada orang yang tidak suka. Kita sukses dalam beberapa hal, dalam karir dan sebagainya, itu pasti ada orang yang iri dan dengki. Nah, kalau orang iri dengki, abaikan saja, jangan dipikirin, biarin saja. Kita fokus pada kerja kita, pada kebaikan kita. Jangan gara-gara ada orang iri dengki kita malah menghentikan kebaikan. Terus saja berbuat baik, biarkan saja mereka berbuat apa, cuek aja, gak usah diperhatikan, abaikan saja, karena tidak ada untungnya, ya. Jadi sikap kita, abaikan saja kepada orang-orang yang berbuat iri dan dengki. Kalau orang dengki kepada kita, maka kebaikan dia akan pindah kepada kita, dan keburukan kita akan pindah kepada orang yang dengki, asal kita jangan membalasnya, ya, begitu. Jangan membalasnya, insya Allah kita akan dapat kebaikan yang banyak. Gitu. Maka ada lagi yang lainnya yang mau disampaikan, ya. Saya menemani para siswa yang malam ini mungkin ada kegiatan waktu santai, kita ngobrol sampai jam 9.30. Kita akan ngobrol, kita akan diskusi beberapa hal. Ya, mangga yang mau menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. 7 menit lagi akan berakhir pertemuan kita malam hari ini. Mangga. Tanggal Bapak untuk siswa yang susah sholat. Nah, ya. Ini masalah, ya. Jadi masalah yang serius di kalangan para siswa itu, susah untuk sholat, susah untuk sholat. Maka di sini butuh butuh bimbingan dari orang dewasa, dari orang tua. Ya, berat karena tidak terbiasa, apalagi sholat subuh. Kalau nggak dibiasakan bangun pagi, itu sangat berat. Ya, maka butuh pembiasaan. Orang tua harus ikut campur urusan ibadah anaknya. Guru di sekolah harus ikut campur urusan ibadah para siswanya. Jangan biarkan anak-anak dalam keadaan tidak mau sholat. Berdosa dia. Berdosa. Jadi di rumah orang tua yang membiarkan, itu berdosa. Atau guru di sekolah membiarkan. Kenapa? Ketika di rumah tanggung jawab orang tuanya, dan di sekolah tanggung jawab gurunya. Itu harus dikondisikan dengan macam cara, dengan pembiasaan. Ada rumus yang baik, ya. Ini ada rumus yang baik, boleh diterapkan ini kepada anak yang susah sholat. Ada metode 40 hari, ya. Biasakan sholat 40 hari lamanya, tidak ada satupun yang ditinggalkan, plus berjamaah. Coba 40 hari, jangan satu waktu pun yang ditinggalkan selama 40 hari itu. Kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan di berjamaah dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, itu kerjakan selama 40 hari, ya, 40 hari. Itu pembiasaan.
Misalnya kalau 40 hari dikondisikan 5 waktu terus dijaga terus, maka kesananya akan mudah, ya, akan mudah. Gitu. Terus yang kedua, gimana caranya mengubah mindset, cara berpikir, ya, dirubah cara berpikirnya. Sholat adalah kebutuhan, itu cara berpikir kita. Kalau sudah menjadi kebutuhan hidup kita, saya butuh sholat, saya butuh Allah, saya butuh pertolongan Allah, maka dalam kondisi apapun akan berupaya untuk melaksanakan sholat. Kayak seorang bapak, orang tua, kenapa tiap hari bekerja, berangkat pagi pulang malam, nggak ada rasa lelah di situ? Kenapa nggak ada rasa lelah? Dia semangat terus karena memandang dalam pikirannya bahwa bekerja adalah kebutuhan. Bekerja adalah kebutuhan. Kondisi apapun harus bekerja, kecuali sakit. Ya, kondisi apapun, sakit dia harus bekerja. Karena dengan bekerja itu dia mendapatkan uang, rezeki. Nah, dengan uang yang didapatkan dia dapat menghidupi keluarganya. Nah, kenapa itu? Karena tadi mindsetnya ditanamkan dalam pikiran dia bahwa bekerja adalah kebutuhan. Maka dia berupaya keras untuk terus bekerja dalam kondisi apapun. Gak ada rasa lelah, mengeluh gak ada, happy-happy saja. Juga sama kalau kita punya cara berpikir kalau cara berpikirnya sholat itu tidak penting, kemudian apalagi tidak membutuhkan sholat, membutuhkan Allah, maka sampai kapanpun agak kesulitan, ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk menjadi orang yang sholatnya baik, butuh pembiasaan, butuh arahan, butuh bimbingan dari orang tua. Kedua, kemudian dari anak sendiri harus punya mengubah mindset, mengubah cara berpikir. Sholat itu sangat penting. Sholat itu adalah kebutuhan hidup, ya, gitu. Berikutnya, Pak, kalau kita berbuat baik, amal sopan kepada orang tua, tetapi tidak sholat, bagaimana? Beramal baik, sopan santun orang tua ada sebuah amal soleh kebaikan. Tetapi dia dosa karena tidak sholatnya, gitu, ya. Jadi sopan santunnya, hormatnya, taatnya ke orang tua itu sebuah amal soleh itu banyak, tapi dia punya dosa maksiat karena meninggalkan sholat. Gitu. Dengan tidak sholat dia dapat dosa yang besar. Maka berharap setelah dia baik ke orang tua juga baik kepada Allah. Nanti kalau sudah dua-duanya dilakukan, maka insya Allah, ya, dia akan lebih baik lagi kepada kedua orang tuanya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita tidak cukup hanya berbuat baik orang tua, tetapi meninggalkan sholat. Sholat adalah bentuk hubungan vertikal dengan Allah, harus baik dengan Allah. Kalau dengan orang tua adalah sifatnya horizontal, baik kepada orang tua kita. Itu harus seimbang. Baik kepada Allah secara vertikal, lakukan ibadah sholat dengan baik. Kedua, secara horizontal harus baik kepada kedua orang tuanya. Kalau dunia kiamat, adakah dunia yang lain? Ya, tidak ada. Kiamatnya adalah hancurnya seluruh alam semesta. Ya, alam semesta itu hancur, dunia ini akan hancur. Tidak ada kehidupan dunia. Siapa ini? Kak Kunik, ya, Bapak. Aku murid Bapak. Oh iya. Tahun berapa? Alumni tahun berapa? Ya, sekali lagi bahwa setelah kiamat tidak ada dunia lain, yang adalah alam akhirat. Ya, setelah nanti alam ini hancur, bumi, planet semua Allah hancurkan, manusia dimatikan.
Maka nanti kita akan masuk episode kehidupan yang baru, namanya episode akhirat. Nanti cuma ada dua pilihan di akhirat itu, ada surga dan ada neraka. Orang yang beramal baik maka di surga selama-lamanya, hidup dengan penuh kebahagiaan, canda tawa, bahagia itu akan diraih di surganya Allah. Di akhirat adalah suatu tempat yang penuh penderitaan, ada jerit tangis, rintihan yang luar biasa selama-lamanya kalau dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau ada iman di hatinya, sedikit aja iman dalam hatinya, maka dia akan dipastikan akan dapat ujungnya menikmati surganya Allah. Maka milikilah iman di dalam dada kita, ya, yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita sekali lagi bahwa setelah dunia kiamat tidak ada dunia selain yang kita tempati hari ini, tapi nanti masuk dalam episode akhirat. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian di hisab, kemudian di mizan, nanti baru ada yaumil jaza, hari pembalasan. Orang yang beramal baik akan dibalas dengan nikmat surganya Allah, dan orang yang beramal buruk maka dia akan disiksa di neraka. Mau pilih yang mana serah kepada kita. Allah tidak memaksakan kita untuk memilih A atau B, silahkan. Menurut akal kita, kecerdasan kita mau milih yang mana, silahkan. Allah tidak memaksa kita untuk A, B, tapi silahkan dengan akalnya, dengan wahyu Allah kita pilih yang terbaik. Ya, itu barangkali kajian malam hari ini, sekaligus obrolan kita ya, obrolan singkat kurang lebih 35 menit ya ada kita ngobrol ya. Berharap ada manfaatnya, ada hikmahnya, dapat menambah ilmu ya. Setelah ilmu didapatkan, kita akan termotivasi untuk meningkatkan amaliyah kita ya, insya Allah. Iqbal 5 baru hadir ya. Iqbal baru hadir. Iqbal IPA 5. Terus apa lagi? Ardanas Sofi sudah bergabung ya. Terima kasih kepada para siswa, rekan-rekan sahabat, para alumni yang telah bergabung dengan acara kita hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di malam besok ya, semoga Allah berikan kesehatan dan kesempatan kita masih bisa terus komunikasi, bisa berdialog, bisa ngobrol, dan insya Allah nanti didapatkan manfaat yang banyak dari acara kita hari ini. Demikian, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyo Lao. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Insyaallah kita akan ketemu lagi hari malam besok. Wilujeng Wangi.